Shalom saudara, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online TK7, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari ratapan pasal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa kitab ratapan ini adalah sambungan dari kitab Yeremia. Bagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel, lalu sang nabi meratap melihat kehancuran kota Yerusalem, melihat siksaan dan penderitaan bangsa pilihan diarak untuk dibawa ke Babel, dan melihat bagaimana sukacitanya para musuh Israel, tepuk tangannya para musuh Israel karena peristiwa pembuangan ini. Nah, sebelum kita membaca pasal yang kedua ini tentang murka Allah terhadap Sion. Jadi kalau nanti saudara menemukan kata Sion, itu artinya penduduk Yerusalem atau orang-orang kerajaan selatan Yehuda. Dalam ini kerajaan Israel. Karena kerajaan utara sudah musnah, saudara. Nggak ada lagi. Ya, ketika dibuang ke Asyur, mereka tidak dikembalikan. Tapi kerajaan selatan dibuang ke Babel, 70 tahun kemudian dikembalikan ke Yerusalem. Nah, pasal yang kedua tentang murka Allah terhadap Sion. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya firman yang hidup ini menguasai hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib. Kau penuh kasih, namun juga adil. Segalanya ada dalam tangan-Mu. Ya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pulihkan setiap hati kami. Inilah kehidupan. Pulihkan nama Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa
Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi, Allah kami, yang melihat seluruh kehidupan kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memperbaharui kehidupan kami, supaya berkat-berkat kehidupan yang kekal itu tidak hilang dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas karya-karyamu yang indah. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akan membaca dari kitab Ratapan saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 892. Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 892. Di Ratapan pasal yang kedua, judulnya Murka Allah terhadap Sion. Kita akan membaca ayat 1 sampai 17 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murkanya yang menyala ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dan kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang misbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku. Karena reruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika mengembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyampaikan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut keruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangangkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi.
Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihat. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanda belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Nah saudara, pasal 2 yang kita baca sampai dengan ayat yang ke-17 ini menandakan bagaimana sang nabi, dalam hal ini Yeremia, penulis kitab ratapan ini, menyatakan suasana yang sangat-sangat memilukan. Kota yang dulu indah. Bukan hanya penduduknya yang menyukai kota itu, tapi bangsa-bangsa lain, orang-orang asing. Kalau datang ke Israel, ke Yerusalem, itu rasanya penuh damai sukacita. Tapi sekarang menjadi reruntuhan. Nah, kitab ratapan ini menggambarkan kesusahan yang terjadi bagi bangsa pilihan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Namun, di dalamnya juga ada pengharapan untuk masa depan. Nah, seperti saya katakan, kitab ini saudara menjadi kitab apa? Menjadi kitab gulungan. Ratapan itu sama satu paket dengan kitab Rut, Ester, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah biasanya bangsa Yahudi kalau memperingati penghancuran kota Yerusalem, pembumi hanguskan tembok tembok Yerusalem dan bait suci, mereka membaca kitab ratapan ini. Karena isinya tentang ratapan, saudara. Ini, khusus untuk pasal yang kedua ini, berisi tentang murka Allah terhadap Sion. Karena pengkhianatan, karena dosa mereka, karena mereka meninggalkan Allah. Mereka mengkhianati Allah yang memilih, menuntun, memberkati, menyatakan janji-janji tentang kemuliaan. Tetapi mereka khianati, mau tidak mau Allah menghukum mereka. Murka Allah tidak bisa dihindari. Allah menghempaskan kemuliaannya. Tadi ayat 1-2. Dan melemahkan kekuatan Yerusalem. Ayat yang ketiga. Semua simbol-simbol relasi antara Allah dan manusia. Di dalam bait suci itu. Di dalam mezbah. Bahkan para pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda. Serta tembok kota itu. Semuanya diruntuhkan. Dimusnahkan oleh ekspansi dari Babel menuju ke Yerusalem. Dan bukan hanya tembok kota, bukan hanya bait suci, bahkan orang-orang di dalamnya, putri-putri Sion, itu penduduk Yerusalem. Mereka ditawan ke Babel selama 70 tahun dalam penawanan. Inilah penderitaan yang dialami oleh bangsa pilihan, penduduk Yerusalem atau putri Sion itu. Mereka diserbu, dianiaya, ditindas, bahkan dibunuh oleh bangsa Babel. Kok Allah mengizinkan? Ya karena dosa mereka. Kok Allah sepertinya berdiam diri tidak membela bangsa pilihan? Karena pengkhianatan itu. Jadi pelajaran pertama, sekalipun kita ini umat pilihan Tuhan, sekalipun kita ini biji mata Tuhan, kalau kita mengkhianati kasih Allah, kita mengingkari perjanjian Tuhan, maka ya sama seperti bangsa-bangsa lain dihukum Tuhan. Demikianlah kita juga dihukum Tuhan. Kalau kita apa? Menyakiti hati Tuhan. Pelajaran pertama, jangan menyakiti hati Tuhan. Saudara, secara lengkap, sang peratap Nabi Yeremia ini menyatakan bahwa pengkhianatan itu bukan hanya karena bangsa Israel meninggalkan Allahnya, mengkhianati Allah, tetapi juga karena para nabi palsu Israel ini telah memberikan penglihatan yang palsu. Nah ini penting saudara. Penting sekali. Tanpa kita sadari, di masa-masa akhir zaman ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, juga tidak terlepas dari apa? Serangan nabi-nabi palsu. Ajaran-ajaran sesat. Guru-guru palsu. Gereja-gereja palsu, gereja setan itu. Mereka sedang apa? Sedang secara membabi buta, saudara.
mempengaruhi umat-umat Allah supaya anak-anaknya terseret untuk mengikuti kelakuan mereka, mengikuti ajaran mereka. Sejak zaman Yeremia, sejak zaman kerajaan Yehuda, ketika mereka dihukum, itu akibat juga apa? Mereka mendengarkan nabi-nabi palsu itu. Israel nabinya tidak benar. Karena apa? Mengutamakan kedagingan, mengutamakan kekuasaan, mengutamakan kepentingan dagingnya, tapi tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Bahkan ketika Raja Israel, umat Israel itu melanggar titah Tuhan, para nabinya tutup mata, saudara. Tidak memperingatkan. Itulah sebabnya, kalau saudara digembalakan, saudara ada sebuah gereja lokal, Bapak gembala kita atau gembala kita menegur kita, supaya kita berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada jalan yang benar. Karena memang tugas gembala, tugas hamba Tuhan, tugas nabi itu. Untuk apa? Memperingatkan kepada umat yang melenceng, kepada umat yang berbuat dosa, untuk berbalik dari jalan yang jahat. Yeremia punya tugas seperti itu. Yehezkiel punya tugas seperti itu. Para nabi punya tugas seperti itu. Termasuk para gembala pada zaman sekarang ini. Mereka punya tugas tanggung jawab untuk menegur, mendidik, menggembalakan umat yang dititipkan Tuhan kepadanya. Tidak seperti nabi-nabi palsu yang terjadi pada peristiwa mereka dibuang ke Babel itu. Para nabi menutup mata, umatnya berbuat dosa, didiamkan saja. Umatnya hidupnya gak karu-karuan, didiamkan saja. Akibatnya apa? Bukan hanya umat yang dihukum, bukan hanya nabi yang dihukum, tetapi bangsa itu dihukum. Ketika Yehuda melakukan pelanggaran, mereka tidak menghukum. Justru mereka menggiring umat. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Mereka membiarkan dosa itu berkeliaran sedemikian rupa. Sehingga apa? Semua bangsa dinyatakan najis di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Allah pun meninggalkan umatnya karena dosa yang telah menyebabkan Allah menarik semua nubuatan dan penglihatan tentang apa? Berkat. Kalau Allah sudah menarik tangannya, saudara, hati-hati. Bangsa Israel, kerajaan selatan sudah mengalaminya. 70 tahun mereka dalam masa pembuangan. Sangat-sangat menderita, tragis kehidupannya. Jadi mari ya, sebagai umat pilihan kita hidup dalam kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, para nabi, ya, para gembala, mari tugas kita harus kita lakukan dengan segenap hati. Kalau ada orang melenceng, kalau orang berdosa, tegur. Kalau tidak nanti hukumannya kepada mereka dan kepada para gembala, para nabi. Nah, kita gak mau dihukum kan, saudara. Itulah sebabnya mari semuanya, baik raja, rakyat, nabi, ya, gembala, semuanya berjalan dalam kebenaran firman Allah. Nah, Israel, saudara, Yehuda ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Pada zaman yang dituntun oleh Roh Kudus ini, kita bisa loh menghentikan karya Allah. Kita bisa loh mendukakan Roh Kudus. Kita bisa loh tidak mencari Allah, tidak mencari kerajaan Allah dulu. Kita berkompromi dengan dosa, bisa. Itulah yang membuat kita dihukum Tuhan. Makanya belajar di Bible Study Online CK7 ini, kita mengerti sekarang. Ya, kita mendapatkan sebuah teladan contoh yang baik dan peristiwa yang buruk yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Tidak menimpa kita. Jangan sampai penghukuman Allah menimpa kita, saudara. Nah, ini. Nah, saudara, di tengah-tengah Yeremia itu meratap kepada Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan sedang melanda. Di tengah-tengah sepertinya jalan keluar sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi pemulihan. Nggak ada lagi kasih dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan melupakan umatnya. Namun, di situasi seperti itu, Nabi mengajak umatnya untuk membuka diri dan berteriak kepada Tuhan.
dengan tangisan penyesalan sambil berharap pada belas kasihan Tuhan. Kalau kita baca ayat 18 saudara, sampai 22. Ya, 18 sampai 22 itu isinya apa? Ajakan sang nabi kepada umat pilihan yang dibuang ke Babel itu. Untuk meratap. Meratap dalam ini bukan menyesali nasibnya, tetapi sadar. Menerima hukuman Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dalam masa pembuangan, mereka harus tetap berharap kepada Tuhan. Bukan kepada bangsa Babel, bukan kepada bangsa Mesir, bukan kepada bangsa lain, bukan kepada manusia. Tapi tetap berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan umat ini. Kalau umatnya sudah bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Allah bersegera untuk memulihkan. Ini yang dimaksud. Walaupun Allah sedemikian keras menghukum, tetapi Dia tidak pernah menyangkal kasih setianya. Sebejat-bejatnya manusia, seberdosanya manusia, kalau dia sadar bahwa ini adalah keputusan Tuhan, lalu mereka datang kepada Tuhan, saya bisa pastikan, saudara, Allah mendengar. Allah membuka pintu pertobatan itu. Untuk apa? Mengalirkan kasih-Nya. Untuk apa? Memulihkan umat-Nya. Mengapa banyak tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang tercatat di Alkitab tetap dihukum Tuhan? Sementara ada yang dipulihkan. Yang tetap dihukum Tuhan itu mereka yang mengeraskan hati. Mereka yang menutup mata terhadap kebesaran Allah. Mereka yang kekeh, artinya keras kepala, tidak mau datang kepada Tuhan. Sebagai contoh saja. Contoh, Fir'aun, Nebukadnezar, ya, Haman pada peristiwa Ester. Termasuk Yudas Iskariot. Orang-orang seperti ini kepalanya keras. Artinya apa? Keras kepala, saudara. Tegar tengkuk. Mereka tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu membuka pintu rahmat pengampunannya kalau mereka bertobat. Ini pelajaran yang dapat kita petik dari kitab Ratapan ini. Makanya sang nabi itu menggerakkan bangsa Israel, umat Allah. Untuk apa? Meratap. Merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan. Menyesali dosa-dosanya. Mengakui kesalahannya. Maka Allah akan membuang dosa kita ke tubir laut yang paling dalam. Seperti pujian tadi. Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa pelanggaran kita. Selama apa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu? Ketika ini terjadi, ini gambaran. Kalau Allah memulihkan, itu gambaran murka Allah di perjanjian baru ini ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menanggung semua dosa pelanggaran umat manusia. Supaya apa? Lewat korban Kristus ini, murka Allah diselesaikan. Yesus Kristus dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya, memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa di surga lewat salib. Kalau dulu Allah langsung mengampuni umatnya dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, lewat salib Kristuslah kita mendapatkan pengampunan. Maka kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga, itu melambangkan apa, saudara? Tentang hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan kembali. Yesus pengantara yang agung. Dia korban sekaligus imam besarnya untuk membawa umat Allah yang tadinya dimurkai Tuhan karena dosa dan pelanggaran sejak Adam dan Hawa. Maka dengan kehadiran Yesus, maka hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa di surga dipulihkan. Luar biasa bukan? Makanya saya katakan, bersyukurlah di masa-masa perjanjian baru, hukum kasih yang diberikan Yesus buat kita semuanya. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Darahnya cukup untuk membasuh
dosa-dosa kita. Seluruh umat manusia di bumi ini cukup dengan darah Yesus. Semuanya dibasuh, semuanya dipulihkan. Kalau apa? Kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Percaya kepada Yesus, mengikuti firman-Nya, berjalan dalam kebenarannya, hidup dalam kekudusannya, mau dipimpin oleh Roh Allah, maka korban Kristus di kayu salib itu tidak akan pernah sia-sia. Hanya kepada orang yang merendahkan hati, bertobat mencari wajah Tuhan, yang akan dipulihkan Tuhan. Kitab Ratapan memang berisi ratapan para nabi, ratapan bangsa Israel, ratapan orang-orang Yerusalem. Tapi di dalam ratapan itu ada janji tentang pemulihan kalau mereka kembali kepada Tuhan. Dan itulah ratapan pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang. Lewat kitab ratapan ini, kami lihat bagaimana bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, dibuang ke Babel. Yerusalem hancur lebur. Bait suci tidak ada lagi. Tembok kota ludes karena kedatangan bangsa Babel lewat Nebukadnezar datang ke Yerusalem. Mereka dibuang ke Babel. 70 tahun mereka menderita. Sangat terhina, sangat tersiksa. Identitas sebagai anak Allah betul-betul hilang di sana. Tapi puji Tuhan, lewat seorang nabi Yeremia yang menganjurkan, menggerakkan bangsa-bangsa yang dibuang ini, bangsa Israel yang dibuang ini, supaya mereka meratap, mencari wajah Tuhan, tidak keluar dari rancangan Tuhan, maka janji tentang pemulihan mereka terima. Dan terbukti, 70 tahun ketika mereka ada di Babel, dipulangkan ke Yerusalem. Terima kasih Bapak, itulah pelajaran buat kami semuanya. Kalau kami sedang dididik Tuhan, kami sedang seolah-olah sedang didisiplinkan Tuhan, kami dibuang, kami disuruh untuk berdiam diri. Kami mengerti sekarang, kami mau taat, kami mau setia, kami mau ikuti cara-cara Tuhan supaya pemulihan terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih untuk Bible Study Online CK7 ini. Kami mengerti hati Tuhan, kami mengerti rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan sejahtera, damai, sukacita buat kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.